percobaan tekanan zat padat dan alat-alatnya adalah paku payung secukupnya dan balon. Kami akan langsung ke percobaannya. Langkah pertama, letakkan sebuah paku payung di atas meja dengan posisi ujung paku di atas. Tekan balon yang sudah ditiup dan pada paku tersebut. Balonnya akan bocor. Langkah ketiga, letakkan balon pada banyak paku yang telah tersusun rapi di atas meja. Balonnya tidak dapat reaksi apa-apa. Kesimpulannya, pecah dengan banyak paku karena gaya dan udara di dalam balon terbagi rata di antaranya. Kedua, untuk paku, hal ini menyebabkan tekanan yang sangat besar dari udara di dalam balon didistribusikan ke luas permukaan yang lebih besar, sehingga tekanan menjadi lebih kecil dan tidak cukup kuat untuk merobek karet balon. sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IWA ingin mendemonstrasikan tentang bagaimana terjadinya tekanan hidrostatis. Udah mulai. Itu dia. Lagi. Ya, nah. Oh, kayak gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah semakin dalam suatu titik dalam zat cair, semakin besar tekanan dan pada kedalamannya sama tekanan di segala arah adalah sama hal ini. Ditunjukkan dengan semakin dalam zat cair, pantulan air yang dihasilkan semakin jauh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di keempat ingin mendemonstrasikan air hujan warna-warni. Oh, ini kamera. Sambil diomongkan boleh apa langkahnya? Masukkan air ke dalam gelas pertama, isi secukupnya. Nah, yang kedua, masukkan minyak ke dalam gelas yang kedua. Tambah. Ini lalu ditambahkan baru gula
dan hijau. Lalu jaduk. Lalu masukkan minyak ke dalam gelas pertama. Isi air. Wow. Keduanya, air dan minyak membentuk dua lapisan terpisah. Minyak mengapung di atas air karena lebih ringan, sedangkan pewarna tenggelam karena lebih berat. Hal ini berkaitan dengan masa jenis suatu benda. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 5 akan mendemonstrasikan tentang air antikorupsi. Sebelum mulai, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Leonatina, saya ingin berjawab ya. Saya akan melakukan percobaan. Pertama-tama tuangkan air ke dalam gelas hingga penuh. Lalu tutup dengan kertas. Maka air akan menjadi gerakan asin. Kesimpulannya adalah hal tersebut dapat terjadi karena VPS mendapatkan tekanan dari udara luar yang besarnya lebih besar daripada tekanan air yang ada di dalam gelas. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mendemonstrasikan tentang bolong. Perkenalkan, nama kami saya Nisa Julia. Baiklah, kami akan mendemonstrasikan tentang bolong. Di saat Demonstrasi ini apa air anti gravitasi sejuta akan menembus dan menjadi berubah. kembali mampu. Apa yang maksud saja yang membuat kondisi tersebut? Tekanan udara kita sedotan mengenalkan udara yang menangkap di dalam sedotan dalam sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mendemonstrasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Dimas. Nama saya Andra. Dan ini adalah bahan-bahan untuk membuat espresso mini. Sederhana.
bermenak diri untuk berpartisipasi. Coba lepaskan. Itu lancar. Iya, lancar ya airnya. Lancar. Nah, seperti inilah dispenser. Inilah kesimpulan kita dapat mana? dari kami. Satu, ketika balon ditiup dan dipasang di atas botol udara yang terperangkap dalam balon memberikan tekanan pada air di dalam botol. Tekanan udara ini akan mendorong air ke bawah sehingga air tertekan keluar melalui sedotan dan mengalir ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin memperlihatkan cara pembuatan bamasan air berwarna. Perkenalkan nama saya masing-masing. Tuangkan air pada 3 buah gelas plastik sebanyak setengah bagian. Lalu teteskan ke dalam gelas. Lalu warna kuning ke gelas B. Warna hijau ke gelas C. Tambahkan 5 sendok gula ke dalam gelas A. Lalu masukkan 1 sendok ke gelas B. Lalu isi gelas besar dengan air.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyaksikan percobaan tentang telur yang tidak jatuh. Sebelum itu kami akan perkenalkan terlebih dahulu. Saya Siti Afriza. Saya Desti Amalia. Maka kita mulai. Langkah pertama, masukkan telur ke dalam wadah kosong. Kedua, isi wadah tersebut dengan air yang mengalir dan keras. Jika air dalam wadah hampir penuh, miringkan wadah tersebut dan amati peristiwa yang terjadi pada telur. Tetap dijalankan. Miringkan lagi. Miringkan lagi. Dah. Jadi, hasil dari pengamatan kami, telur yang telah dimasukkan ke dalam wadah dan diisi dengan air 30, ketika dimiringkan dalam keadaan air mengalir, telur tersebut tidak jatuh dan dalam posisi tetap, hanya air yang bertumpahan. Kesimpulannya, telur yang mendapatkan tekanan dari air tersebut tidak jatuh dan tidak pula mengapung. Karena tekanan air yang lembut walaupun air panas, telur tersebut tidak pecah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari sebelum itu kami perkenalkan diri. Saya memastikan saya Susiani. Udah. Masih dengan baik mari kertas dalam botol plastik yang berisi air lalu ditumpahkan. Dah, biar ada udara ya. Tak nampak ya. Lepaskan. Ya, tekan lagi. Ya. Oke, udah berhasil. Kesimpulannya, di dalam botol yang berisi air memiliki tekanan udara saat kita melemasi botol. Maka, udara akan terdesak sehingga tekanan di dalam botol akan meningkat. Hal ini menyebabkan tekanan udara di dalam sedotan yang kita masukkan ke dalam botol ikut tertekan sehingga sedotan tenggelam. Namun, ketika kita berhenti melemas botol, tekanan udara di dalam botol akan kembali mengecil dan sedotan kembali mengapung seperti keadaan semula. Nah, itu kesimpulan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.